Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa sekalian, ketemu lagi dengan Bu Wulan ya. Kali ini Ibu akan sampaikan materi yang berkaitan dengan materi sebelumnya, yaitu komunikasi di media sosial. Sebelumnya sudah dapat ya dasar-dasar komunikasi. Nah, khusus kali ini Ibu akan membahas mengenai komunikasi di media sosial karena ini merupakan kemampuan yang satu paket dengan kemampuan komunikasi secara langsung. Jadi profesionalisme seorang dokter juga akan ditunjukkan pada saat dia melakukan komunikasi di media sosial. Oke, kita akan lihat dulu apa yang akan kita bahas pada video kali ini. Tujuan pembelajarannya ya, yang pertama, mahasiswa mengetahui pengertian media sosial, mahasiswa mengetahui ciri-ciri komunikasi di media sosial, mengetahui etika menggunakan media sosial, kemudian menggunakan aturan penggunaan akun, kemudian mengetahui akibat penyebaran berita hoax, sampai sedikit ya nanti Ibu akan sampaikan tentang pelanggaran hukum berkaitan dengan pasal-pasal yang harus diperhatikan ketika menggunakan media sosial. Nah, kita akan mulai dengan yang pertama terlebih dahulu. Ini definisi ya, pengertian media sosial. Ini pengertiannya adalah sebuah media untuk bersosialisasi satu sama lain dan dilakukan secara online yang memungkinkan manusia untuk saling berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan waktu. Ya, jadi kalau kalian semua prediksi Ibu sudah secara aktif menggunakan media sosial ya. Kalian kan juga bisa merasakan bahwa penggunaan media sosial itu sangat-sangat mendukung pada komunikasi antar manusia. Betul-betul tanpa dibatasi ruang dan waktu. Jadi kalian bisa mengakses ilmu kapan saja ya, termasuk video-video pembelajaran. Misalkan di-share oleh satu orang dosen pada hari Senin pagi, maka hari Rabu sore atau malam ketika mau mendengarkan materi itu kembali, itu bisa dilakukan dengan mudah ya. Jadi tanpa dibatasi ruang, tanpa dibatasi waktu. Dan kalian juga bisa melakukan sharing kapan saja ya. Jadi itu sangat ditentukan oleh orang atau pengguna dari media sosial itu sendiri. Nah, Ibu cuplik dari Andreas Kaplan dan Michael Heinlein, dia juga mendefinisikan bahwa media sosial sebagai sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang membangun di atas dasar ideologi dan teknologi. Jadi, berkaitan erat dengan teknologi, memudahkan semua hal yang berkaitan dengan proses komunikasi. Oke, kemudian kita lanjutkan dengan ciri-ciri komunikasi di media sosial. Nah, kalau kita mau sedikit merenungkan apa sih ciri-ciri dari komunikasi di media sosial, yang pertama, pesan tidak hanya untuk satu orang saja, namun banyak orang. Jadi beda ya kalau saya berkomunikasi langsung dengan salah satu mahasiswa, itu ditujukan pada satu orang, kemudian saya berdiri di depan kelas, menyampaikan informasi pada 100 orang mahasiswa angkatan 2020, itu mungkin hanya sebagian kecil ya, 100 orang hanya sebagian kecil. Namun ketika kita menggunakan media sosial, itu banyak orang yang dimaksud di sini itu sangat tidak terhingga. Jadi, misalkan saya men-share sebuah materi atau ilmu psikologi di satu media sosial, maka yang bisa mengakses adalah semua orang yang memang mencari sumber-sumber ilmu. Mungkin semua orang bisa mengakses, melihat, membaca, bahkan juga mengkritik ya. Mengkritik apa yang disampaikan atau mengkonfirmasi pada secara tidak langsung. Misalkan bisa terjadi komentar di video YouTube pembelajaran. Nah, itu artinya tidak terbatas, siapapun bisa mengakses. Ini yang harus kalian ketahui. Jadi begitu share satu informasi, maka kalian harus tahu semua orang akan melihat. Kecuali ada beberapa hal yang dilakukannya, misalkan private dan sebagainya.
Kemudian ciri yang kedua adalah pesan yang disampaikan itu bebas tanpa harus melalui suatu gatekeeper. Artinya, seseorang yang memutuskan untuk men-share satu informasi itu bisa dikatakan dia memiliki kewenangan penuh atas apa yang mau disampaikan. Nggak ada yang mensaring, nggak ada yang mencoba untuk menahan, ya. Nah, kecuali kalau misalkan sudah di-share, ada beberapa orang yang melaporkan, ya itu beda cerita. Tapi pada saat dia menyampaikan pesan, itu sebetulnya bebas, nggak ada yang mensaring terlebih dahulu. Share begitu aja, memposting suatu informasi begitu saja, foto, video, dan lain sebagainya. Ya. Kemudian pesan yang disampaikan itu cenderung lebih cepat, cepat menyebar, cepat diketahui orang banyak, cepat mempengaruhi orang yang mendengar atau membaca. Itu efeknya memang lebih cepat dibandingkan dengan katakanlah suatu informasi disampaikan pada satu orang, disampaikan lagi di depan orang, satu komunitas, misalkan penyuluhan di sebuah desa, kemudian orang yang ikut penyuluhan men-sharing materi tersebut di lingkungan rumah tangga terdekat, misalkan ya. Kan biasanya kalau pembelajaran yang konvensional kan begitu ya, dokter memberikan penyuluhan ke kader, nanti kader di lingkungan RT menyampaikan lagi pada masyarakat awam. Coba kalau menggunakan media sosial, di satu sisi ada nilai positif, yaitu satu kali menyampaikan suatu pesan, maka dengan cepat semua orang bisa mengetahui. Ya, asalkan orang yang dimaksud melek teknologi juga ya. Jadi misalkan satu rumah tangga semuanya bisa mengakses internet, bisa membuka YouTube, maka dia juga bisa langsung mengetahui update informasi tentang hal yang dia inginkan. Kemudian ciri berikutnya adalah penerima pesan yang menentukan waktu interaksi. Ya, ini sama seperti kalian kan ya. Kalian sebetulnya bisa menentukan waktu interaksinya kapan. Kalau kuliahnya pada hari Jumat jam 10, tapi kalian memutuskan untuk menonton video pembelajarannya ini pada keesokan harinya. Itu kan bisa saja terjadi ya. Dan ibu juga merasa tidak masalah kalian mau mengakses video pembelajarannya itu kapan. Karena yang terpenting adalah informasi yang ibu sampaikan bisa kalian terima dengan baik, dan pada saat dievaluasi atau diakses, kalian nilai CBT-nya bagus, gitu aja sebetulnya ya. Kalian paham, kalian bisa mengerjakan dengan baik, dan nilainya itu bagus. Jadi waktunya berinteraksi itu betul-betul diserahkan kepada penerima pesan. Ya, kemudian kita langsung masuk ke etika menggunakan media sosial. Ya, ini sangat penting bagi mahasiswa secara keseluruhan. Mungkin kakak kelas kalian pada saat bio PKKMB sudah menyampaikan tentang ini. Kemudian kalian juga sudah mendapatkan pesan dari para pimpinan di Fakultas Kedokteran, tapi ibu tidak masalah mengulang kembali ya. Barangkali ada yang harus disampaikan dengan penegasan tertentu supaya nggak kecolongan. Karena kita sebagai keluarga besar Fakultas Kedokteran Unsud, semuanya sebetulnya sama-sama punya rumah yang sama ya. Jadi kalau misalkan ada 1-2 mahasiswa yang terkena masalah berkaitan dengan tidak mengindahkan etika menggunakan media sosial, itu sebetulnya merupakan ya masalah bersama gitu ya. Jadi ibu tidak ragu-ragu untuk menyampaikan kembali, mengingatkan sifatnya ya, dan kalian juga harus memperhatikan dengan baik. Yang pertama adalah selalu menggunakan kata-kata sopan. Ayolah kalian itu, yang pertama kaum akademisi, yang kedua kalian itu masuk ke sebuah fakultas yang termasuk kategori favorit. Tentu prediksinya adalah orang yang bisa masuk di fakultas kedokteran, fakultas favorit, itu adalah orang-orang yang betul-betul terpilih. Jadi tidak sembarang ya, pasti memiliki IQ yang average dan di atas rata-rata. Oleh karena itu harapannya adalah apa yang disampaikan, apa yang ditulis pasti selalu menggunakan kata-kata yang sopan. Jadi ibu tuh sedih sekali kalau misalkan melihat postingan salah satu mahasiswa ya, karena ibu juga
follow beberapa IG mahasiswa, kemudian berteman di Facebook, kemudian kadang juga melihat tulisan mereka ya, yang di-share oleh teman yang lain. Nah, kalau misalkan membaca kata-kata kasar itu, aduh, rasanya kok menjadi orang tua yang gagal mengingatkan anak ya. Jadi ini bukan pesan yang sembarang. Jadi kalian dimanapun, kapanpun, karena sudah memegang status sebagai mahasiswa kedokteran, membawa nama unsur kemanapun ya, selalulah menggunakan kata-kata yang sopan. Ingat, setiap kali mau menyampaikan sesuatu, kalian ingat bahwa kalian adalah mahasiswa unsur. Jadi, karakter cerdas sederhananya itu harus dibawa kemana-mana ya. Tidak boleh sembarangan menggunakan kata-kata yang kasar. Kemudian yang kedua, tidak menyebarkan konten pornografi. Nah, masa iya ya mahasiswa kedokteran itu membicarakan hal yang sifatnya pornografi? Kayaknya sih enggak ya. Kalau saya melihat, mungkin yang dipelajari memang terkadang kesannya vulgar. Kalian belajar fisiologi manusia, kalian akan melihat tubuh secara utuh, mempelajari bagian-bagiannya. Itu sebetulnya tidak perlu dijadikan bahan guyonan atau bercandaan, kemudian dijadikan sebagai sebuah konten pornografi untuk bahan candaan kepercakapan sehari-hari. Itu enggak ya, karena harusnya kalian bisa menunjukkan bahwa mahasiswa kedokteran itu membicarakan hal ini tuh sebagai sesuatu yang biasa, membicarakan hal yang ilmiah saja gitu, menyampaikan konten-konten kata-kata yang mungkin oleh orang awam dianggap tabu atau saru, kalian menyampaikannya dengan biasa saja dan menunjukkan bahwa ini kami berbicara dengan ilmiah gitu, bukan dengan kata-kata yang dijadikan bahan candaan. Jadi kalau sudah begitu mindsetnya sama, maka menyebarkan konten pornografi sih dalam bayangan ibu nggak akan ya seperti itu ya. Kalau lihat dari kasus-kasus yang pernah terjadi sih kayaknya belum pernah lah, mudah-mudahan nggak akan pernah ya. Jadi menyebar konten pornografi di kalangan mahasiswa kedokteran yang terupload di media sosial atau di-share kemanapun, itu alhamdulillahnya belum ada. Jadi kalian harus betul-betul jaga attitude itu, jangan sampai kecolongan sampai menyebarkan konten pornografi. Kemudian yang ketiga, tidak menuliskan hal yang menyinggung sara, suku, agama, ras. Ya, jadi sara itu sesuatu yang sangat sensitif. Padahal kalian tahu, kalian sebagai mahasiswa di Fakultas Kedokteran, dari berbagai angkatan maupun angkatan kalian sendiri, suku, agama, ras dan kepercayaannya itu sangat multi ya. Ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, semuanya itu tiap angkatan selalu bervariasi. Ada yang dari Purwokerto asli, dari Jawa, dari Sunda, dari Betawi, Kalimantan, suku Dayak, apalagi dari Sumatera juga banyak. Ada beberapa yang memang selalu mencirikan khas kedaerahannya gitu ya. Jadi begitu sampai di Kota Purwokerto semuanya harusnya melebur jadi sebuah keluarga besar Fakultas Kedokteran Unsur. Jadi tidak lagi menyinggung-nyinggung masalah tadi, baik sukunya, agama, ras, atau perundungan yang sifatnya fisik ya, tidak menyinggung tentang fisik. Nah, itu udah termasuk bully, itu nanti ada pasalnya juga ya. Tidak melakukan perundungan dan juga tidak menuliskan, walaupun itu sebagai guyonan, enggak lah, mahasiswa Fakultas Kedokteran mah enggak begitu ya. Jadi tidak menuliskan hal yang sifatnya sara. Kemudian pada saat menulis di media sosial, tuh kalian sebetulnya bebas, silahkan melakukan ekspresi, menuliskan opini pun tidak masalah, tapi ketika menuliskan opini pastikan berdasarkan data dan fakta. Ya, jadi saya melihat beberapa orang tampak menuliskan sebuah opini yang dia rasa mungkin bebas menuliskan apa saja, namun rupanya apa yang dibahas itu sesuatu yang bukan data, bukan fakta, cuma tulisan hoax dibahas ya, misalkan gitu. Ya,
Janganlah bersikap seperti itu. Jadi kalian harus menunjukkan bahwa kalian kaum akademisi yang selalu berpikir secara ilmiah. Kalau ada berita yang tampaknya seperti sebuah data, ya dicari sumbernya dari mana. Kalau perlu konfirmasi pada sumber berita. Kalau memang betul-betul kejadian seperti itu, kalian mau menyampaikan opini, boleh-boleh saja, itu sah ya. Gitu. Kemudian yang kelima adalah untuk menghargai hak cipta, kalian harus selalu menyebutkan sumber dari berita yang kalian share. Misalkan kalian mau menuliskan pendapat tentang update pasien COVID-19 di Banyumas. Misalkan ada tulisan, kemudian kalian merasa bahwa tulisan ini bagus, banyak sekali orang yang harus baca. Kalian nggak boleh copy paste, tapi kalian harus share sambil tetap memperlihatkan penulis utamanya itu siapa. Atau kalian bisa copy paste, namun di awal di bagian atas sudah dituliskan terlebih dahulu tentang nama dari orang yang menulis. Ini adalah penghargaan terhadap hak cipta ya. Jadi walaupun tampaknya simple, melakukan copy paste atau share tulisan, kalau nama tidak disebutkan atau sumber aslinya tidak disampaikan kepada halayak ramai, itu sama sekali tidak menghargai hak cipta dan mungkin bisa juga terkena pasal kalau misalkan yang bersangkutan adalah penulis yang sudah memiliki hak cipta. Jadi hati-hati ya dalam hal ini, kalian harus menghargai semua orang yang telah menghasilkan karya, walaupun sebuah tulisan itu bisa disebut sebagai karya yang harus dihargai. Nah, kemudian bagaimana dengan penggunaan akun? Apa sih sebetulnya yang mau dibahas di sini? Nah, Ibu sebetulnya membandingkan ya. Kalau kalian bermain di media sosial, biasanya menggunakan akun palsu atau akun asli namanya. Nah, Ibu mau melakukan perbandingan terlebih dahulu ya. Ibu harap sih semuanya punya jawaban bahwa kalian mau menggunakan akun asli ya. Akun asli dengan nama panggilan, dengan nama jelas gitu ya. Karena kalau mau dibandingkan ya antara akun palsu dengan akun asli, kita akan sama-sama lihat perbandingannya. Kalau akun palsu, itu yang jelas dia tidak ingin diketahui identitasnya. Ini namanya jauh sekali dari nama asli. Kalau misalkan Rahmawati Wulansari kan biasanya bisa menggunakan Rahmawati W atau R Wulansari atau Wulan atau ya ada mirip-miripnya seperti itu ya. Tapi kalau akun yang palsu biasanya menggunakan nama yang sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan nama yang bersangkutan. Kalau akun asli, dia menuliskan dengan jelas namanya siapa. Nah, itu dia mau tampil sebagai diri sendiri, mau dikenal orang. Artinya orang tahu siapa saya dan saya menulis apa. Dia tampil dengan apa adanya, tampil sesuai dengan aslinya. Ya. Nah, kemudian yang kedua, pada akun palsu, ini sebetulnya ada pertanda bahwa yang bersangkutan itu mengalami masalah psikologis. Seseorang yang menuliskan sesuatu, memposting sesuatu, berkomentar terhadap sesuatu, namun dia bersembunyi di balik tulisannya tersebut, pasti memiliki gangguan psikologis. Mungkin nggak percaya diri, mungkin dia seseorang yang hanya berani berkata, berkomentar, menuliskan sesuatu hanya jika orang lain tidak tahu identitas dia yang sesungguhnya. Itu masalah psikologis yang nggak bisa dikatakan ringan ya. Kalian tahu kalau ada yang berusaha menuliskan hate speech, kemana saja menulis komentar-komentar jelek, menghasut dengan akun palsu, nah itu biasanya setelah ditelusuri, ditangkap, memang betul orang yang bersangkutan selalu punya masalah psikologis berkaitan dengan kepercayaan diri gitu. Ya, sedangkan pada akun asli dia bertanggung jawab terhadap tulisannya.
Walaupun tulisannya adalah sebuah komentar mengenai hal yang tidak dia setujui, dia tetap bertanggung jawab. Kenapa? Karena menampilkan namanya sendiri. Saya nggak setuju, saya tuliskan. Kalau ada orang yang mau ajak diskusi tentang itu, ayo. Gitu. Jadi bertanggung jawab terhadap apapun yang dia tuliskan atau dia lakukan. Nah, kemudian pada akun palsu juga disinyalir ada niat jahat. Gimana nggak niat jahat ya kalau misalkan dia menggunakan akun palsu untuk membuli orang lain sampai orang lain itu down secara psikologis. Ya, itu pasti ada niat jahat di situ. Atau dia mencoba untuk mengelabui orang lain. Nah, ada upaya penipuan juga bisa pada akun palsu. Jadi konotasinya pasti negatif ya kalau pakai akun palsu. Nah, pada akun asli pasti tidak ada niat jahat. Karena dia bertanggung jawab, dia tahu bahwa orang tahu siapa saya. Pemilik akun ini siapa itu orang lain tahu, so saya harus melakukan segala sesuatu dengan berhati-hati dan bertanggung jawab. Nggak ada niat jahat sama sekali. Dan menuliskan segala sesuatu itu jujur apa adanya. Kalau mau bertanggung jawab itu artinya mau dikonfirmasi, mau diajak diskusi tentang apa yang dia tuliskan dalam komentar, dalam sharingnya, dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau kalian masih menggunakan akun palsu ya, Ibu harap kalian sebagai mahasiswa kedokteran yang statusnya sebagai mahasiswa baru sudah mulai harus melakukan penyesuaian. Ayolah menggunakan media sosial itu dengan akun yang asli. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau sudah menggunakan akun asli, ada orang lain yang berdiskusi dengan fake account atau akun palsu, jangan layani. Itu bukan levelnya kalian untuk terus melayani orang yang menggunakan akun palsu. Jadi, kalau ada istilah dari kalian ya, netizen maha benar. Itu biasanya kan orang yang komentar sembarang, merasa benar sendiri, komentarnya hate speech gitu ya. Semua itu ya kita nggak pernah tahu di balik itu orangnya memang satu komunitas, satu orang tapi memiliki beberapa akun fake, atau ya kita nggak pernah tahu. So jangan ladeni ketika kalian bertemu dengan orang yang ngajak diskusi menggunakan akun palsu, jangan diladeni, jangan terbawa ya. Kalau kalian merasa satu level, kalian mau berdiskusi dengan orang yang bersangkutan, lebih baik ketemu dengan akun yang asli, bisa diskusi, atau ketemu langsung membicarakan masalah langsung, diskusi secara ilmiah itu justru bagus sekali gitu ya. Jadi mulai sekarang tinggalkan semua akun kalau kalian menuliskannya akun yang palsu dan hanya menyebarkan sesuatu yang negatif, nggak ada gunanya itu ya. Nah, kemudian bagaimana dengan penyebaran berita hoax pada komunikasi di media sosial? Berita hoax itu kan berita yang tidak benar seolah-olah dibuat menjadi benar. Ya. Jadi banyak ya orang yang menuliskan segala sesuatu, entah obat-obatan, entah tips kesehatan, kayaknya benar ya dibaca, kayaknya kalau dipraktekkan benar. Padahal kalau misalkan tidak benar, itu di-share, yang men-share itu juga termasuk orang yang salah. Gitu. Jadi menyebarkan suatu berita yang tampak bagus tetap harus berdasarkan suatu data dan fakta. Paling bagus ya berdasarkan fakta penelitian, dibaca dari jurnal, dilakukan di mana, oleh siapa, tahun berapa, baru di-share. Itu bisa dipertanggungjawabkan karena sumbernya jelas. Tapi kalau penyebaran berita hoax itu harus ada subjek atau korporasi yang dirugikan. Jadi ada yang menyebarkan berita tidak benar, hate speech, atau berita hoax, ada yang dirugikan, itu pasti bisa terkena pasal. Nah, pasalnya mana nanti di slide berikutnya ya. Nah, sedangkan berita hoax yang tidak ada subjek atau korporasi yang dirugikan, maka itu jatuhnya adalah berita gosip biasa. Berita gosip, nggak usah tidak tersangkut pasal secara langsung, tapi bisa kita katakan bahwa dia itu tadi ya gosip.
menyebarkan gosip. Kemudian ada lagi ujaran kebencian, tadi hate speech sudah kita bahas sedikit ya. Nah, ini malah pasalnya jelas sekali nih kalau ujaran kebencian. Ada pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Nah, ini harus hati-hati. Pasal 28 ayat 2 itu bunyinya adalah setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditunjukkan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan. Nah, ini sudah kena pasal, ada hukumannya maksimal sampai 7 tahun. Jadi, berhati-hatilah kalian menuliskan segala sesuatu, karena nggak lucu sama sekali kalau suatu ketika ibu menemukan ada mahasiswa kedokteran unsur yang terlibat pada penyebaran berita bohong atau ujaran kebencian dan kena pasal dan ternyata diproses sampai ke pengadilan. Nah, itu bisa ditelusuri nanti ya. Ini dulu yang ngajar tentang komunikasi di media sosial siapa? Ini yang ngajar psikologi siapa? Sudah dipersiapkan atau belum? Nah, semua dosennya kena dah itu. Ya. Kesannya seperti tidak menyampaikan ini pesan kepada mahasiswa, padahal kita tidak kurang-kurang ya selalu menyampaikan, mengingatkan, dan ini juga harus kalian pahami sebagai suatu tanggung jawab bersama. Nah, ini undang-undang yang Ibu maksud tadi ya, UU ITE pasal 27 ayat 3 itu yang harus diperhatikan. Yang pertama kali adalah bicara itu harus sesuai dengan fakta. Langkah kedua, konfirmasi dari sumber, wajib ya. Kemudian penyebutan nama itu harus jelas atau inisial. Kalau menyebutkan nama sumber dari yang mengatakan pertama kali, itu justru harus disebutkan namanya dengan jelas, instansinya dengan jelas, orang tersebut dalam kapasitas sebagai apa, itu harus jelas ya. Jangan mengatakan menurut Bu Wulan tetangga saya, misalkan gitu ya. Nggak bisa, kalian harus sebutkan menurut Ibu Wulan sebagai tim peneliti dari itu disebutkan bla bla bla, atau yang jurnalnya tercantum bahwa, nah itu harus dijelaskan. Nah, penulisan namanya itu harus jelas. Nah, kalau inisial seperti apa? Inisial itu dimaksudkan untuk orang yang kita bicarakan tapi statusnya itu bisa sebagai korban, bisa misalkan kita membicarakan human trafficking, kita menyampaikan bahwa salah satu korban berinisial RO, nah gitu ya, kan nggak boleh disebutkan lengkap ya. Biasanya wartawan tuh menuliskannya sebut namanya Melati, nah gitu. Tapi kalian boleh menyebutkan pada data-data yang kalian tuliskan di laporan. Misalkan kalian menulis referat pasien dengan penyakit tertentu, identitas pasien diminta untuk menulis ya, itu tulisannya inisial. Atau kalian menuliskan di media sosial tentang tinjauan kasus. Di situ disebutkan misalkan satu kasus terjadi 3 hari sebelumnya pasien atas nama, nah itu tulisannya harus inisial. Karena UU ITE pasal 27 ayat 8 itu tentang pencemaran nama baik. Hati-hati jangan sampai kita tidak memperhatikan hal yang seharusnya dilakukan, tetapi kita lakukan dengan pengabaian, tidak mencari tahu harus menuliskan seperti apa. Nah, kalau jatuhnya pencemaran nama baik, pasalnya sudah sangat jelas. Nanti hukumannya bisa sampai maksimal 7 tahun gitu ya. Itu harus belajar hukum sih supaya mengetahui lebih jauh ya. Tapi kalau bicara tentang profesionalisme, mau tidak mau ibu hanya mengingatkan bahwa komunikasi merupakan salah satu tanda bahwa kita profesional. Dan kalau kalian mau disebut profesional, harus lengkap ya. Tata cara komunikasi langsungnya bagus, menghadapi pasien dengan penyesuaian karakter pasien, dan komunikasi di media sosial pun terjaga dengan baik. Nah, ini sudah sampai akhir slide. Ibu hanya berpesan bahwa kalian harus
jadi dokter yang bijaksana dalam menggunakan media sosial. Ya, sekian, selamat belajar. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bisa kalian ingat terus sehingga tidak pernah terjadi kasus berkaitan dengan penggunaan media sosial yang kurang tepat di kalangan mahasiswa kedokteran. Sebelum Ibu mengakhiri, Ibu berpesan kepada kalian untuk memperhatikan borang komunikasi yang sudah di-share ya. Itu akan menjadi dasar ketika kalian melakukan praktek komunikasi secara langsung. Itu saja pesan dari Ibu. Ibu tutup. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.